subsidi ini kita lihat jangan hanya dilihat bagaimana orang mendapatkan suatu kendaraan listrik ya. Kita lihat secara kedepannya bahwa memang subsidi ini, insentif ini diberikan untuk juga menjaga lingkungan, mengurangi emisi gas buang, kita lihat. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain pada fase-fase awal seperti yang dialami Indonesia saat ini juga melakukan hal yang sama. Bagaimana untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk berubah. Bagaimana mengganti kendaraan mereka yang berbahan bakar diesel atau bensin menjadi kendaraan listrik. Membutuhkan effort dan juga sosialisasi, edukasi. Jadi kita lihat memang, kita lihat ke depannya lah. Jadi bagaimana jangan hanya egois saat ini kita seperti apa menggunakan kendaraan, tapi kita pikirkan anak cucu kita nantinya. Untuk dunia ini kan kita lihat ya bahwa kesepakatan bersama dari yang Paris Agreement bagaimana untuk kelangsungan bumi nantinya kita dengan sama-sama melakukan net zero emission. Mungkin tiap negara beda-beda. Nah kita lihat lah, sisi positif adalah bahwa tadi jangan lihat dari sisi bisnis saja, tapi juga dari faktor environment, lingkungan. Ya, karena memang transisi tersebut sulit, tapi memang harus dilakukan sejak dini. Mau tidak mau. Ya, jadi jangan sampai tertinggal negara lain seperti Betul, itu. sepakat. Dan kira-kira nih dengan kendala yang dihadapi oleh kita, mungkin subsidi yang juga masih perlu dievaluasi dan beragam kendala lainnya, kira-kira butuh waktu berapa lama agar ekosistem tersebut, ekosistem green economy ini bisa betul-betul terjalan di Ya, kalau kita lihat Indonesia? di Thailand ya, di Thailand itu seperti kayak Periklindonya itu udah dari tahun 2014-2015. Jadi kita lihat memang saat ini mereka fokus ya. Jadi kita juga lihat di sekitar kita ya, tetangga juga. Dan kebetulan juga Periklindo belum lama ini bergabung dengan AFEVA. AFEVA ini adalah Asian Federation for EV Association. Jadi lingkungan ASEAN kita ada. Dan Indonesia merupakan negara kelima setelah Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Jadi memang kita secara regional pun juga melakukan komunikasi ya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara yang sudah lebih dahulu untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mana yang berhasil, yang mana tidak. Justru itulah makanya kita lihat sebagai gambaran ya, mungkin sekitar di Thailand saat ini ya, hampir 10 tahun lah kita lihat ekosistem itu di jalan di sana, dan insentif yang diberikan bukan hanya kepada end user, baik lebih kepada juga ke industri. Jadi kita lihat bagaimana beberapa brand yang sudah menyatakan masuk ke Thailand ya tadi lah, karena mungkin di sana bisa mendapatkan iklim yang lebih baik, insentif yang lebih baik, makanya juga ya kita harus juga bersama-sama pikirkan ya bagaimana Indonesia juga bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan nantinya bagaimana untuk menanamkan modal investasi untuk kendaraan listrik. Tapi kalau untuk chip semikonduktor ini masih menjadi problem nggak sih, Mas? Kalau di EV saya lihat ya mungkin yang lebih concern lebih ke baterai, karena sekarang gini Mbak, secara di dunia ini kita lihat bahwa demand-nya sangat tinggi, namun kita lihat makanya beberapa negara sudah berlomba untuk mencari bahan lain nih, ada yang sudah pakai sodium dan lain-lain ya. Kita lihat memang baterai ini menjadi salah satu faktor yang signifikan di dalam pembuatan kendaraan listrik, ya kan? Karena kan ya kita butuhkan semakin banyak jaraknya, dia semakin berat sekarang. Nah, kita ke depannya teknologinya kan berkembang. Jadi bagaimana baterai ini bisa menjadi salah satu game changer lah. Ketika nanti misalkan Indonesia sudah bisa membuat sendiri ya, jangan hanya sekarang kan mungkin beberapa masih packing batteries, mungkin nantinya selnya dan lain sudah dibuat di sini. Dan saya yakin ketika harganya itu sudah bisa bersaing ya, dan juga secara economical value juga sudah dapat, jadi harga jual juga semakin merata dan standarisasi. Kalau kita lihat, inilah yang harus disamaratakan pemikirannya. Kita tinggalkanlah sama-sama keegoisan masing-masing brand ini, bagaimana kita mencari suatu standar, jadi satu baterai bisa dipakai di beberapa kendaraan, jadi sehingga juga pabrikan pun juga lebih menguntungkan bagi mereka dan harganya juga lebih murah bagi kita sebagai produsen, seperti itu. Dan belum lama juga Kementerian Keuangan memberikan ACC bahwa nantinya eselon 1 dari pekerja-pekerja pemerintah ini akan menggunakan mobil EV dengan nilai yang kurang lebih sampai dengan 1 miliar rupiah per unit per orang. Nah ini bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, kalau kita mungkin standar yang digunakan adalah yang sudah ada saat ini harganya. Mungkin nanti ketika, yang saya bilang ya, mungkin ketika sudah banyak brand yang masuk ke Indonesia, harga juga lebih terjangkau, mungkin hal ini bisa semakin disparitasnya semakin menurun antara kendaraan konvensional dan listrik. Dan juga ini juga sesuai dengan Inpres nomor 7 ya, yang dikeluarkan tahun lalu, bagaimana pemerintah itu mendorong lah bagaimana instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah menggunakan EV. Baik pemerintah menjadi sebagai suatu contoh lah. Kita lihat bahwa semakin banyaknya EV di jalan, ini juga semakin baik buat lingkungan dan juga memberikan keinginan lah bagi para masyarakat untuk mulai beralih dari ICE ke
kendaraan listrik berbasis baterai. Tapi terkait dengan data tadi Mas, kalau misalkan kita melihat peningkatan mobil EV, ini bertolak belakangkah dengan adanya penurunan mobil konvensional atau sebenarnya memang permintaan mobil EV berikut dengan mobil konvensional ini sama-sama meningkat? Bagaimana datanya Mas? Kalau kita lihat memang gini Mbak, trennya itu adalah kendaraan EV saat ini adalah merupakan kendaraan kedua atau ketiga yang dimiliki masing-masing household rumah tangga. Jadi memang ketika orang mau menambah kendaraan, mereka sudah mulai mau mencoba. Jadi instead of mereka nambah kendaraan konvensional, mereka akan beralih ke EV. Listrik, Jadi bagaimana inilah ketika mungkin nantinya ya dia merasa lebih nyaman dengan EV, lebih ekonomis, secara dia hanya mengeluarkan biaya pengecasan dan juga perawatannya lebih simple dibandingin kendaraan konvensional, tidak ada oli, tidak ada busi dan lain-lain. Jadi memang ini suatu tantangan sih bagaimana kita bisa setidaknya mengurangi lah perbedaan antara harga jual kendaraan IC dan kendaraan listrik. Karena dari sisi yang lain, operasional, maintenance jauh lebih murah dibandingin konvensional. Ya, jauh lebih murah daripada konvensional. Dan kalau bisa memberikan saran, Mas Rafiki, apa masukan yang bisa dimiliki oleh pemerintah agar industri EV ini makin berjaya di negeri sendiri? Terlebih masih ada ambisi pemerintah untuk merajai industri EV yang which is sebenarnya baik untuk pemerintah bisa merajai industri EV, itu kan cita-cita yang besar, tapi apa yang bisa dilakukan? Ya tadi yang saya bilang belajar dari kita makanya ikut organisasi AVEVA itu memang bahwa kita lihat yang kita ambil hikmahnya nih dari yang sudah dilakukan negara-negara adalah bagaimana membuat iklim investasi nyaman bagi para investor. Karena ketika investor sudah nyaman, yang diuntungkan pada akhirnya adalah masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah mendapatkan tambahan penanaman modal dari luar, dan masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah, baik dari sisi roda 2, roda 4, ketika makin banyak player yang main di Indonesia, memproduksi di sini. Ya intinya yang menikmati adalah masyarakat lah, bagaimana juga kita lihat ini jangan dari sisi bisnis aja ya, tadi bilang secara environment dan juga secara memberikan legacy lah kepada next generation. Ya.